Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurulita dan rekan saya Ulan Aulia Bilkis akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penjualan atas barang mewah. Bagian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, pengertian pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang berdasarkan KMK tergolong barang mewah yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh importir atau pabrikan. Kedua, dasar atau landasan hukum. Dasar atau landasan hukum terdapat pada 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri. 2. PP Nomor 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. 3. PMK Nomor 33 Tahun 2017. 4. PMK Nomor 35 Tahun 2017. Ketiga, karakteristik PPNBM. 1. Pemungutan tambahan di samping PPN. 2. Tarif PPNBM tergantung kelompok barang mewahnya. 3. PPNBM hanya dipungut sekali pada saat impor BKP mewah atau menyerahkan BKP mewah yang dilakukan produsen. 4. Tidak bisa diprediksikan dengan PPN. 5. Jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Keempat, dasar pertimbangan atau tujuan PPNBM, yaitu 1. Perlunya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan penghasilan tinggi. 2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 3. Perlu adanya perlindungan produsen kecil atau tradisional. 4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Kelima, barang kena pajak tergolong mewah. 1. Bukan barang kebutuhan pokok. 2. Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 4. Dikonsumsi oleh penunjukan status. 5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Keenam, subjek dan objek PPNBM. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya dan PKP yang melakukan impor barang mewah. Objek PPNBM 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil fabrikasi. 2. Impor BKP yang tergolong mewah. Ketujuh, pengenaan atau saat terhutang PPNBM. 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. 2. Impor BKP yang tergolong barang mewah. 3. Pengenaan PPNBM. Impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. BKP atau barang kena pajak merupakan barang berwujud menurut sifat atau hukum dapat berupa barang bergerak atau tidak dikenakan pajak. JKP atau jasa kena pajak merupakan kegiatan pelayanan berdasarkan perbuatan hukum menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai. TPP atau dasar pengenaan pajak yaitu jumlah harga jual penggantian nilai impor, nilai ekspor, BKP yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.
PPN atau pajak masukan merupakan PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena diperoleh BKP atau penerimaan JKP atau impor BKP. PK atau pajak pengeluaran merupakan PPN yang wajib dipungut PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau impor ekspor BKP. 8. Tarif PPNBM. 1. Serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. 2. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. 3. Kelompok tarif PPNBM ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori. 1. Tarif 10% yaitu kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. 2. Tarif 20% yaitu kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. 3. Tarif 25% yaitu kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. 4. Tarif 35% yaitu minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, dus, dan barang pecah belah. Selanjutnya kita masuk ke faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh penghasilan kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Untuk si penjual ini merupakan bukti pajak keluaran, sedangkan bagi si pembeli itu merupakan bukti pajak masukan. Selanjutnya ada fungsi faktur pajak. Ada 3, yaitu bukti pungutan, bukti pembayaran, dan sarana pengawasan. Lanjut, kita ada macam-macam faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak standar. Faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak. Yang kedua, faktur pajak gabungan. Faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk satu pelanggan. Yang ketiga, faktur pajak sederhana. Yang selanjutnya ada faktur pajak memuat. Apa aja yang dimuatnya itu? Yang pertama, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Yang ketiga, DPP dasar pengenaan pajak. Yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, PPNBM yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak mendatangani faktur pajak. Selanjutnya ada faktur pajak cacat. Ada 3 pembagiannya. Yang pertama, faktur pajak yang tidak memiliki persyaratan normal sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Yang kedua, faktur pajak yang terdapat kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri faktur pajak. Yang ketiga, faktur pajak yang diterbitkan tidak dimulai dari nomor urut 0000001 oleh PKP pada awal tahun kalender bulan Januari atau pada masa pajak pengusaha kena pajak tersebut dikukuhkan bagi pengusaha kena pajak yang baru dikukuhkan. Selanjutnya ada sanksi. Ada 2 sanksi yang akan diterima dari faktur pajak. Yang pertama, denda ADM atau administrasi 2% dari dasar pengenaan pajak bagi PKP tidak membuat faktur pajak. Yang kedua, denda ADM 2% dari DPP bagi bukan penghasilan kena pajak membuat faktur pajak dan diwajibkan menyetor jumlah pajak yang dibuatkan faktur pajak. Di sini nih ada juga larangan membuat faktur pajak. Apa aja larangannya? Yaitu untuk orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dilarang membuat faktur pajak. Oke, apa aja sih nota-nota retur tuh? Yang pertama, dibuat jika BKP yang dibeli oleh PKP dikembalikan, sehingga PPN atas penyerahan BKP akan mengurangi. Yang pertama, bagi PKP penjual. Yang kedua, pajak masukan bagi PKP pembeli. Isi nota retur apa aja? Yang pertama, nomor urut. Yang kedua, nomor dan tanggal faktur pajak dari BKP yang dikembalikan. Yang ketiga, nama, alamat, NPWP pembeli.
Yang keempat, nama, alamat NPWP, nomor, dan tanggal pengukuhan kena pajak yang menerbitkan faktur. Yang kelima, macam, jenis, jumlah, dan harga BKP yang dikembalikan. Yang keenam, PPN atas BKP yang dikembalikan. Yang ketujuh, PPNBM atas BKP yang dikembalikan. Yang ke-8, tanggal pembuatan faktur dan yang terakhir adalah tanda tangan pembeli. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh soal dari pajak PPNBM. Kita yaitu contoh soal pertama yaitu pengusaha kena pajak Tesla mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 4 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM misalnya dengan tarif 20%. Pertanyaannya, hitunglah PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut. Cara jawabnya yaitu DPP atau dasar pengenaan pajaknya sudah diketahui yaitu 4 juta rupiah. Yang kedua, PPN-nya yaitu tarifnya yaitu 10% dikali DPP, 10% dikali 4 juta rupiah yaitu 400 ribu rupiah. Dan yang gimana mencari PPNBM-nya yaitu tarifnya itu 20% dikali DPP, dapatlah 800 ribu rupiah. Contoh soal berikutnya yaitu Ibu Naila merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 800 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Yang ditanya, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia? Cara jawabnya yaitu pertama carilah PPN-nya. Gimana cara mencari PPN? Tarif PPN dikali harga barang mewah dikurang PPNBM. Seperti yang kita ketahui, tarif PPNBM-nya itu 40% pasti dikalikan dengan DPP-nya yaitu 800 juta rupiah. Harga barangnya pun juga tetap 400 juta rupiah. Maka dapatlah PPN-nya yaitu 10% dikali 800 juta dikurang dari hasil PPNBM yaitu 320 juta. Sama dengan 10% dikali 480 juta rupiah, dapatlah 48 juta rupiah. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM, dapatlah 1 miliar 168 juta rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi pajak penghasilan atas barang mewah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.